Penuntun Saat Teduh Gereja Kristen Jakarta, Sabtu 20 Juni 2026. Tema: Mengajarkan Iman yang Hidup. Nats firman Tuhan, Kejadian 22 ayat 5 sampai ayat 8. Abraham berkata kepada kedua hambanya, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan beribadah, lalu kami akan kembali kepadamu." Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan meletakkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sementara ia membawa api dan pisau di tangannya. Lalu mereka berdua berjalan bersama-sama. Kata Ishak kepada Abraham, "Ayah." Sahut Abraham, "Iya anakku." Ishak bertanya, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di mana anak domba untuk kurban bakaran?" Jawab Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah mereka berdua berjalan bersama-sama. Iman sejati tidak hanya diajarkan dengan kata-kata, tetapi diteladankan melalui kehidupan. Dalam perjalanan iman, kita menyadari bahwa orang lain belajar percaya kepada Tuhan bukan dari teori, melainkan dari sikap hidup kita. Ketika menghadapi ujian, iman yang tetap teguh menjadi kesaksian yang hidup, menguatkan dan menuntun orang lain untuk mengenal Tuhan lebih dalam setiap hari. Nats hari ini menggambarkan perjalanan iman Abraham bersama Ishak dalam ketaatannya kepada perintah Tuhan. Abraham menunjukkan iman yang luar biasa ketika ia berkata bahwa mereka akan kembali, sekalipun ia sedang menuju tempat pengorbanan. Ini menunjukkan keyakinannya bahwa Tuhan berkuasa atas segala sesuatu, bahkan atas kehidupan. Ketika Ishak bertanya tentang anak domba untuk korban, Abraham menjawab dengan iman, Allah yang akan menyediakan. Jawaban ini bukan sekedar penghiburan, tetapi pernyataan iman yang mendalam. Abraham tidak hanya percaya dalam hatinya, tapi juga mengajarkan iman itu kepada anaknya melalui perkataan dan tindakan. Dalam peristiwa ini terlihat bahwa iman yang hidup ditunjukkan melalui ketaatan, kepercayaan penuh kepada penyediaan Tuhan, dan kesediaan untuk berjalan bersama dalam rencananya. Relasi antara Abraham dan Ishak juga mencerminkan proses pewarisan iman dari satu generasi ke generasi berikutnya secara nyata. Apapun juga yang kita lakukan dalam kehidupan setiap hari, sebagai orang percaya, iman yang hidup harus terlihat melalui tindakan nyata, terutama dalam keluarga. Orang tua dipanggil untuk tidak hanya mengajarkan iman secara lisan, tetapi juga melalui teladan hidup yang konsisten. Ketika menghadapi kesulitan, tetaplah percaya bahwa Tuhan menyediakan jalan, sehingga anak-anak dan orang di sekitar kita belajar untuk mengandalkan Tuhan. Bangunlah kebiasaan berjalan bersama Tuhan melalui doa, firman, dan ketaatan. Iman yang hidup akan menjadi warisan rohani yang berharga bagi generasi berikutnya. Dengan demikian, hidup kita menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kasih dan kesetiaannya kepada dunia di sekitar kita setiap waktu. Iman yang hidup tidak hanya diajarkan lewat kata-kata, tetapi ditunjukkan melalui tindakan yang nyata. Ketika kita hidup percaya dan taat kepada Tuhan, orang lain akan belajar mengenalnya melalui hidup kita. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.